Aku nggak bisa diem aja. Aku harus kabur dari sini. Ya Allah, mudah-mudahan aja talinya cepet putus. Alhamdulillah, akhirnya putus juga talinya. Aduh. Alhamdulillah, akhirnya putus juga talinya. Sekarang gimana cara aku bisa kabur dari sini ya? Dengan kertas ini aku bisa minta tolong sama orang-orang yang kebetulan lewat. Ya Allah, yang Maha Pelindung, aku mohon ya Allah, lindungi anak hamba, lindungi Intan, jauhkanlah dia dari orang jahat, dan tolong kembalikan Intan kepada hamba ya Allah. Hamba gak mau dipisahin dari Intan dan Tiara ya Allah. Hamba mohon padamu ya Allah. Amin ya Rabbal. Itu siapa yang nelfon ya? Apa jangan-jangan itu Intan? Lihat aja, Ma. Ayo sayang, ayo. Dewi, kamu dengar ya? Kamu dan ibu kamu sudah saya peringatkan. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Intan, saya pastikan tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kalian. Bu, itu Intan kan, Bu? Intan, kamu di mana, Nak? Kamu pengen Intan kembali? Kamu serahkan Tiara, maka aku akan kembalikan Intan. Apa kamu udah gila? Aku nukerin anak aku dengan anakku satunya. Apa-apaan kamu? Aku aja ibu mereka ya, mana mungkin aku ngelakuin itu? Dewi, kami tidak akan pernah menyerahkan Tiara ke tangan kamu, apapun yang terjadi. Dan ingat, Tiara itu bukan anak kamu. Bu Sri, saya mau bicara sama Naila, bukan sama kamu. Berikan teleponnya ke Naila sekarang. Ma, aku mohon ya, Ma. Jangan kasih aku Tante Dewi, aku gak mau, Ma. Iya sayang, enggak kok sayang. Hai. Ada apa ini? Dewi nelpon. Dia minta pertukaran Tiara dan Intan. Dewi benar-benar kelewatan. Sini, biar aku yang ngomong. Udah, gak usah. Dewi cuma mau bicara dengan Naila. Dewi, denger ya. Aku nggak mungkin ngelakuin itu. Aku nggak mungkin nuker anak aku. Malah aku pengen anak aku dua-duanya balik sama aku sekarang. Kamu salah, Naila. Tiara itu anakmu cuma Intan. Pokoknya, aku kasih kamu waktu 2 jam untuk ambil keputusan. Kalau enggak, aku punya teman di Hong Kong yang ingin mengadopsi anak perempuan. Dan aku pikir Intan memenuhi keinginan mereka. Dewi!
udah selesai bikin pesawat kertasnya. Sekarang aku tinggal cari pulpen deh. Ya, kayaknya nggak ada pulpen deh di sini. Pakai ini kayaknya bisa deh. Mudah-mudahan ada orang yang mau nemuin pesawat kertas ini. Terus dia baca tulisan aku. Aku harus telepon Tante Dewi. Aku harus nyuruh dia lepasin Intan. Kalau emang Tante Dewi nganggap aku anaknya, pasti dia bakal nurutin apa kata aku. Tuh kan Tante Dewi pernah nelfon mama pakai HP ini. Aku harus cari nomornya. Kayaknya ini deh nomornya. Naila, kamu tenang dulu ya. Kita harus berpikir jernih supaya kita bisa mendapatkan Intan kembali. Ya tapi gimana Bu, Dewi tuh cuma ngasih aku waktu tuh cuma 2 jam. Nanti kalau misalkan Intan kenapa-napa gimana? Tiara kemana? Aku harus mensupportnya. Saat ini dia pasti ketakutan karena mengira akan ditukar dengan Intan. Ya udah, pokoknya kamu tenang aja. Dewi tidak akan pernah mendapatkan apa yang diinginkannya. Karena kita akan menemukan jalan keluarnya. Dewi benar-benar iblis. Aku harus bisa mendapatkan Intan kembali. Aku nggak akan biarkan Dewi menyakiti Intan. Kamu telepon siapa, Tiara? Aku telepon Tante Dewi. Buat apa? Tante, aku mau nolongin Intan. Aku mau nyuruh Tante Dewi bebasin Intan. Aku takut Intan kenapa-napa. Setelah kamu telepon dia, kamu mau apa? Mau datang ketemu sama wanita licik itu? Iya. Cuma mau bebasin Intan, Tante. Emangnya kamu pikir Intan dan mama kamu gak mau hal itu? Mereka juga sedang berusaha untuk mendapatkan Intan kembali. Kasihan mama, Tante. Dia nangis mulu dari tadi. Dia kepikiran Intan. Dia khawatir sama Intan. Sini, nak. Tiara, Intan dan mama kamu berkorban supaya kamu bisa ada di sini, di keluarga ini. Tapi aku cuma mau nolongin Intan, Tante. Aku juga mau nolongin mama. Tapi nggak gini caranya. Kalau Intan tahu kamu nelfon Tante Dewi, dia pasti sedih. Apalagi mama kamu, pasti dia akan terpukul. Maafin aku, Tante.
Aku cuma mau nolongin Intan doang. Cuman itu maksud aku. Tiara, Tante tahu nak, kamu niatnya baik, pengen menolong. Tapi bahaya banget kalau kamu telepon Tante Dewi dan buat kesepakatan sama dia. Dia itu wanita licik. Janji sama Tante, kamu gak akan lagi telepon Tante Dewi. Ya Tante, aku janji. Bagus. Biar Mama, Papa, dan Om Mirza yang menangani kasus ini. Intan juga pasti akan melakukan sesuatu. Gak akan tinggal diam. Kamu tahu kan Intan itu anaknya pintar. Kayaknya pesawat kertas aku nggak nyampe jalanan deh. Gimana caranya ya biar bisa nyampe jalanan? Ya, semua pesawat kertas yang aku terbangin jatuhnya cuma ada di halaman, nggak sampai ke jalan. Ya, daun-daun pohon aja nggak gerak, berarti lagi nggak ada angin. Pantas aja pesawat kertas aku nggak bisa terbang jauh. Ya Allah, mudah-mudahan habis ini ada angin. Jadi aku bisa nerbangin sisa pesawat kertas ini supaya sampai ke jalan. Emma, ayo kita makan sayang. Kita udah telat loh makannya gara-gara kamu kabur tadi. Ayo nak, nanti masuk angin. Emma. Emma, kamu kenapa sih nak? Mama liatin dari tadi kamu tuh ngelamun aja. Kamu nggak biasa kayak gini sayang. Emma, kamu kalau ada apa-apa, kamu harus cerita sama Mama, ya? Ada apa sayang? Ayo cerita. Ma, tadi aku lihat anak perempuan segede aku, Ma. Dia diculik. Diculik? Maksud kamu gimana sih, nak? Hah? Aku lihat mulutnya dilakban, tangannya diikat, Ma. Terus dia ngeliatin aku sambil nangis, kayak minta tolong sama aku gitu. Ya ampun Emma, kamu kenapa nggak cerita sama Mama dari tadi sih, nak? Kalau kamu cerita dari tadi, kita kan bisa nolongin anak itu. Habis aku takut kalau nanti aku diculik juga, gimana? Kamu inget nggak gimana mobilnya warna apa? Terus kamu inget mukanya seperti apa? Enggak, Ma. Aku nggak terlalu perhatiin mobilnya. Tapi aku cuma lihat anak yang diculik itu, Ma. Kita harus laporin ini semua ke polisi. Emma, kamu lain kali kalau ngelihat hal seperti itu, kamu panggil orang lain, nak. Minta bantuan orang lain. Kamu jangan diem aja, ya. Kita harus bantu orang yang lagi kesusahan, sayang. Kasihan anak itu, dia pasti ketakutan. Kok Mama malah nyalahin aku sih? Kan ini bukan salah aku, Ma. Kan bukan aku juga yang nyulik dia. Emma, kenapa sih dia tumbuh menjadi anak yang sangat egois? Dia tuh sama sekali nggak punya simpati terhadap lingkungan di sekitarnya. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Aku sendiri nggak tahu anak siapa yang diculik.